rahasia daripada Year of Transforming Lives, tahun perubahan hidup, tidak lain gereja kita harus bangkit doanya. Your destiny is to shine for glory. Your destiny is to shine to transform the world. Your destiny is to show the world that you have a living God, amazing God, powerful God, transformation God, creative God. Berdampak kepada kota, terjadi transformasi kota melalui gereja Mawasalam di mana ada, terjadi tuai besar, jiwa-jiwa siap dituai. Yesus, Engkau lebih dari segalanya bagi kehidupan kami. Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah alasan kami hidup. Kami diciptakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ditebus untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu atas hidup kami dan jadilah kehendak-Mu di dalam setiap segala sesuatu di hidup kami seperti yang Kau rancangkan di sorga. Sampaikan firman-Mu, hamba merendahkan hati. Kami semua merendahkan hati di balik salib-Mu. Biar firman-Mu mengubahkan orang. Hanya Tuhan yang sanggup berbicara ke dalam hidup orang dan mengubahkan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu siang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom, apa kabar? Nah, seperti biasanya saya harus khotbah lebih awal dulu untuk nanti sebentar lagi ke Army of God di CBEC. Terakhir kali saya bertemu dengan Anda, saya berkhotbah soal my joy in giving. Ternyata betul-betul sukacita di dalam memberi. Berkhotbah itu sukacita hidup saya. Tetapi melakukan khotbah saya sendiri, melakukan khotbah orang lain juga, terutama melakukan firman Tuhan adalah sukacita terbesar. Ketika akhirnya giliran saya sendiri untuk menyerahkan amplop wangi tersebut, hati saya diliputi dengan sukacita. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman setelah itu yang mana saya melihat perubahan saya sendiri setelah saya memberikan amplop wangi tersebut, setelah saya melakukan firman Tuhan, melakukan khotbah sendiri, menghidupi khotbah sendiri. Saya merasakan ada sesuatu berubah di dalam diri saya. Saya menjadi semakin generous, semakin murah hati dengan orang, semakin peka dengan orang-orang yang butuh pertolongan di sekeliling saya. Dan itu sukacita saya. Saya belum melihat tuaian dalam bentuk Tuhan memberikan harta kekayaan, tapi bagi saya itu nggak penting, sebab bukan itu yang saya cari. Saya datang ke Tuhan bukan untuk jadi kaya. Saya datang kepada Tuhan karena apa yang Dia telah perbuat untuk hidup saya, dan saya berterima kasih selama-lamanya. Amin. Anda bersyukur hari ini Anda anak-anak Tuhan? Berikan tepuk tangan sekali lagi dari hati kita kepada Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini dan minggu depan saya menyampaikan sebuah seri khotbah berjudul Sex, Time, and Problems, yaitu sebuah pelajaran dari Kidung Agung. 8 pasal saya harus selesaikan dalam 6 kali kebaktian. Kebaktian pertama tadi saya sudah selesaikan. Lalu minggu depan saya tidak akan bisa menghadiri kebaktian 2. Kebaktian ini kalau Anda mau ikuti serinya bisa di kebaktian yang lainnya. Saya di kebaktian lainnya kecuali kebaktian 2 karena minggu depan jadwal saya khotbah di Army of God di CBEC. Jadi mari kita langsung aja, kita buka Kidung Agung pasal yang pertama dulu, sedikit background check. Lalu kita bahas pasal kedua, bicara soal seks, bicara soal time, tentang waktu, dan bicara soal problema manusia. Problema manusia itu sebenarnya pada dasarnya berhubungan erat dengan seks dan time. Sangat erat dengan itu. Entah kita itu punya sexual sin, hidden sin, atau dosa-dosa tersembunyi. Biasanya dosa-dosa seks yang paling malu kita beritahukan orang. Lalu timing kita itu salah, makanya kita itu terjerumus
ke dalam berbagai macam permasalahan yang tidak perlu. Kita lihat Kidung Agung pasal yang pertama dulu. Kidung Agung dari Salomo. Saya jelaskan sedikit. Kidung Agung adalah lagu, dalam bahasa Inggrisnya Song of Songs. Lagu di atas segala lagu atau Song of Solomon. Kidung Agung ini bicara tentang cinta antara Salomo dengan seorang gadis desa, gadis Sunem. Dan sebelum Salomo murtad dan punya banyak istri, dia punya kehidupan rumah tangga yang baik. Dia menikah dengan gadis pujaannya dengan cinta sejati, true love-nya. Dan ini dicatat di Kidung Agung bagaimana cinta mereka. Jadi kemungkinan Kidung Agung dicatat, ditulis di awal pemerintahan Salomo sebagai raja ketika dia belum murtad. Dia murtad itu nanti kalau sudah ada di puncaknya. Nah, ini yang harus kita hati-hati waspadai kalau kita sudah merasa sudah berada di puncak. Nah, kita harus belajar untuk tunduk sama Tuhan at all times. Bicara soal time, kita harus belajar untuk tunduk sama Tuhan di setiap waktu. Gak cuman ketika kita masih bergumul untuk bayar tagihan kontrakan kita, tagihan listrik kita, kebutuhan hidup kita, tapi ketika kita sungguh-sungguh diberkati secara materi, kita tetap harus tunduk kepada Allah. Bukan ketika kita masih menjadi orang desa yang tidak dikenal, ketika kita sampai ke kota jadi terkenal pun kita harus tetap tunduk kepada Allah. Manusia itu kalau mau terus diberkati oleh Tuhan gak boleh berubah. Harus berbuah pada setiap musimnya, berarti setiap musim harus tetap komitmennya sama Tuhan Yesus. Rumah tangga apalagi. Rumah tangga itu mengalami gejolak up and down, harus tetap meletakkan Kristus di prioritas pertama. Kalau tidak, kapanpun rumah tangga dan pernikahan kita bisa hancur. Kapanpun masa depan kita bisa hancur. Masa depan kita hancur tidak tergantung masa lalu kita. Tergantung perjalanan hidup kita sekarang. Nah, Salomo lupa akan hal itu. Tapi Salomo ini menikah, ini adalah pernikahannya yang sah, Kidung Agung ini. Dan betul-betul ini yang dia sesali di akhir hidupnya ketika dia menulis pengkhotbah yang pernah saya ajarkan di kebaktian di Cempaka. Pada akhir hidupnya Salomo merindukan kembali hal-hal yang telah terhilang dari dia, yaitu cinta sejati dan tujuan hidupnya. Terakhir dia berkata sia-sia belaka. Di akhir hidupnya Salomo memang berhasil kembali kepada Tuhan. Gak seperti, ini cuma satu di antara 1 juta orang bisa kembali sama Tuhan setelah melalui yang Salomo lalui. Setelah murtad seperti Salomo murtad. Sebab Ibrani berkata orang yang murtad sulit kembali. Kita jangan contoh Salomo, kita pelajari aja ketika dia masih setia pada Tuhan. Dan Kidung Agung mencatat kebahagiaan pernikahan dan rumah tangga asmaranya ketika sebelum dia sendiri yang merusakkannya. Saudara tahu, evil, kejahatan itu punya bakat merusak diri sendiri. Di dalam diri kita, kalau kita tidak ada sesuatu yang tidak tunduk pada Allah, tidak perlu setan bumbui untuk menghancurkan hidup kita, kita bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Karena itu firman Tuhan biarkan hari ini berbicara kepada kehidupan kita, mempersiapkan kita untuk menyongsong hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah, Salomo bertemu dengan gadis Sunem ini ketika beliau mengunjungi salah satu kebun kerajaan yang ditangani, yang kongsian dengan orang-orang, dengan rakyat, kongsian juga dengan rakyat. Nah, ketika dia mendatangi sekitar hampir 100 km di atas Yerusalem, yaitu Sunem, gadis Sunem dari Sunem, dan dia melihat seorang gadis pekerja di kebun anggurnya, di kebun Salomo, dan dia jatuh cinta sebagai seorang raja yang mungkin masih bujangan, mungkin waktu itu masih bujangan. Dia lihat, wow, siapa perempuan itu? Dan Salomo mengejar perempuan ini hingga dia menjadi istrinya. Ya, nah mari kita sekarang lihat pasal yang kedua. Nah, waktu kita baca nanti gini ya, waktu kita baca, saya bisa berhenti dimanapun untuk menjelaskan, tidak harus di akhir ayat, kita mulai dari sana. Jadi tolong diingat di mana kita berhenti. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Coba perhatikan saya sendiri sedikit, sama dengan namanya gereja kita, Mawar Sharon. Saya pernah waktu ke Israel melewati tempatnya Mawar Sharon. Saya diberitahu ini adalah Rose of Sharon, di sinilah Mawar Sharon itu.
Dan sebenarnya bagus apapun namanya, mawar dari Sharon, mawar Sharon, sebenarnya itu mawar biasa. Sedikit juga ada pesan-pesan Tuhan di balik ini tentang gereja kita, bahwa gereja kita ini gereja yang biasa. Sungguhan, cuman yang luar biasa itu hatinya, makanya Tuhan berikan perkara-perkara luar biasa sama kita. Benar, yang dipakai Tuhan di sini orang-orang biasa. Kalau jadi luar biasa itu karena hatinya. Karena hatinya. Aku adalah bunga dari mawar Sharon, maksudnya aku cuman bunga biasa. Salah satu dari cewek yang waktu itu ini adalah kata-katanya si gadis Sunem itu. Aku cuman perempuan biasa di bangsaku. Jelek yang enggak, Miss Yerusalem juga tidak. Cara kita menerjemahkan, menafsirkan Kidung Agung bisa pertama-tama melihat hubungan kita dengan Tuhan. Kidung Agung juga bicara tentang keintiman Kristus dengan jemaatnya. Jadi kita bisa tafsirkan waktu baca ini hubungan kita secara roh dengan Tuhan. Tapi Kidung Agung sangat-sangat berbicara tentang hubungan manusia, seorang pria dan wanita dalam pernikahan dan rumah tangganya. Jadi jangan pernah kalau kita baca ke Perjanjian Lama kita lewatkan Kidung Agung. Sesulit apapun untuk kita mengertinya, ada banyak rahasia kebenaran di dalamnya untuk keluarga pernikahan dan pernikahan kita. Karena itu ayat yang pertama kita sedikit dapat pesan Tuhan tentang hubungan Tuhan dengan jemaat Mawar Sharon. Jemaat Mawar Sharon, kita tidak boleh sombong sampai kapanpun, tidak boleh meninggalkan Tuhan di hati kita. Kita tidak boleh merasa kita yang mencapai semuanya ini. Pendeta tidak boleh merasa karena khotbahnya maka terjadi revival. Pengusaha tidak boleh merasa karena uangnya bisa beli gedung tertentu dan renovasi, bisa melakukan pelayanan-pelayanan dengan fasilitas. Kita ini biasa. Sesangar apapun nama-nama mawar dari Sharon, itu bunga mawar biasa kayak di sini di Kayun. Jadi luar biasa karena dari jauh. Karena kita ini di Indonesia jadi bunga dari Sharon, mawar Sharon. Minyak zaitun itu kalau ke sana dijual di jalan-jalan di Israel. Di sini jadi wow, minyak zaitun dari Israel kalau jadi oleh-oleh jadi mahal. Sebenarnya saudara, orang dari jauh lihat gereja Mawar Sharon luar biasa. Kita di sini tahu kita ini biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa di gereja ini. Kalau kita bisa punya begitu banyak satelit, kita bisa bangun berbagai macam ministry luar biasa dengan fasilitasnya yang sungguh-sungguh top. Kita bisa melakukan berbagai macam perkara-perkara besar. Itu Yesus luar biasa. Selama kita intim sama Tuhan, Tuhan akan pakai gereja ini terus. Dan Tuhan akan pakai Anda dan saya di dalamnya menjadi partner-partnernya Tuhan, menjadi mitra-mitranya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan ngomong gitu kok sama saya, Philip, selama kamu melekat, Mazmur 91, hatinya melekat kepada aku luputkan dia dari segala yang jahat. Selama hatimu melekat sama aku, kamu akan selalu kupakai secara luar biasa. Tapi Yohanes 15 berkata, di luar aku, tapi kalau kamu memisahkan dirimu dari aku, kamu tidak akan ada, tidak memiliki arti hidup lagi. Wow, amin. Katakan seperti ini, aku luar biasa karena Tuhan. Ya, katakan aku bisa berbuat sesuatu karena Tuhan. Ya, nah coba terapkan hal ini juga dengan suami istri. Jangan ada individualisme. Di zaman modern seperti ini kita diajarkan individualisme. Pernikahan pun terlalu individualistik. Kalau sukses itu aku, bukan karena istriku. Istriku tahu apa, dia di rumah cuma masak dan besarkan anak. Kita harus bisa berkata di dalam pernikahan kita supaya jangan keluarga kita jatuh ke dalam dosa seks. Dosa seks itu tidak mau tiba-tiba muncul langsung kita jatuh. Dimulai dari separation, dimulai dari sebuah perpisahan di hati kita dengan pasangan kita yang Tuhan sudah persatukan. Kita diam-diam memisahkan diri di hati kita. Kita merasa bahwa kita somebody. Kita merasa bahwa kita hebat. Kita merasa bahwa yang saya capai ini, kesuksesan finansial atau kesuksesan karir, ini karena aku hebat. Bukan cuman kita mengeluarkan Tuhan dari hidup kita, kita juga mengeluarkan pasangan kita dari hidup kita. Tahukah segala sesuatu yang baik dan sempurna yang Tuhan berikan dalam kehidupan menikah kita seumur hidup kita itu diberikan karena Tuhan memberkati pernikahan kita dan karena kita menghargai pernikahan kita.
Hari ini pelayanan saya diberkati karena karena pernikahan saya dengan istri saya diberkati, sekalipun Anda tidak pernah lihat, hampir nggak pernah lihat istri saya naik ke atas mimbar sini khotbah kayak nyanyi kayak. Nggak pernah. It's because my marriage is blessed, my ministry is blessed. Karena pernikahanmu diberkati, makanya karirmu diberkati. Jangan pernah kita diam-diam berpisah dengan pasangan kita di dalam hati kita. Seorang istri juga, kenapa mulai terjadi orang ketiga dan selingkuh? Karena dia sudah tidak bisa hormat dengan suaminya. Lain cerita kalau suaminya menganggur, kita punya alasan untuk tidak menghormati. Tetapi itu pun kita harus doakan, jangan tinggalkan dia, supaya dia insaf. Tapi kalau dia adalah seorang suami yang cinta keluarganya, suami yang mendidik anaknya, paling tidak berusaha menjadi teladan. Suami yang bekerja sekalipun mungkin hasil kerja income-nya tidak sebesar istrinya, Anda sebagai istri harus celebrate suami seperti itu, merayakannya. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Ketika Anda membandingkan suami Anda dengan orang lain, suami Anda mungkin terluka, tapi Anda sedang melukai diri sendiri. Tahu kenapa? Sebab Anda membuka pintu lebar-lebar untuk Anda mencari seorang laki-laki suatu hari yang Anda bisa hormati, dan Anda akan rela berikan tubuh Anda ke orang itu. Perselingkuhan tidak terjadi semalam, terjadi dari perpisahan di hati. Jarang sekali ada dua orang, satu pasang suami istri yang langsung bisa seimbang dalam segala sesuatu. Jarang. Untuk keseimbangan dalam rumah tangga dibutuhkan effort, dibutuhkan usaha bersama-sama. Jarang sekali. Sebab kalau kita izinkan pernikahan kita tidak seimbang, maka iblis akan menariknya ke dua direction, kedua arah yang berlawanan. Disitulah masalah mulai masuk. Dan di dalam pernikahannya Salomo dengan seorang gadis yang notabene mestinya minder di pasal 1. Dia menyebut diri sendiri, dia menjelaskan warna kulitnya lebih gelap dari wanita-wanita lain. Berapa banyak hari ini orang itu minder karena uang. Berapa banyak orang dalam pernikahan sudah menikah jalan bisa minder karena hal-hal lain. Ada juga orang yang memang dari sananya sudah minder. Gadis ini minder karena kulitnya. Dia agak hitam. Ya, dia agak hitam. Dan saudara-saudara jarang sekali, apalagi dia dapat pasangannya yang begitu high profile, Raja Salomo. Nah, disinilah Tuhan tidak menghendaki pasangan itu timpang. Janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Itu sudah hukumnya wajib. Jangan ditawar. Tetapi dibutuhkan hikmat Tuhan untuk bisa menyadari terjadi ketidakseimbangan di dalam hubungan kita dengan pasangan kita yang seiman. Yang tidak seiman sudah jelas. Aku senang sama orang bukan orang Kristen, boleh nggak ya? Nggak usah tanya, sudah ditulis di Alkitab kok. Jangan tanya lagi. Tetapi seringkali sudah seiman masih nggak seimbang. Dalam pernikahan tidak terjadi keseimbangan. Itu dibutuhkan betul-betul hikmat Tuhan untuk kita bisa menyadarinya. Ya, ketika sang istri sudah merasa ketinggalan, suami juga bandel aja, tidak mudah tahu istrinya ngerasa ketinggalan, tidak dijemput. Kalau istrinya tanya sedikit, dia berkata kamu tidak usah tahu lah. Sudah harusnya kita peka. Kita sudah mulai menjauh karena waktu dan karena keadaan hidup. Cepat-cepatlah sebelum terjadi problema. Cepat-cepatlah untuk menyeimbangkan hubungan itu dan mulai komunikasi. Jangan anggap remeh ketika pasangan kita tanya tentang kerjaan kita, kegiatan kita ketika tidak bersama dengan dia. Jangan cepat-cepat terjemahkan itu sebagai suatu rasa tidak percaya. Coba terjemahkan itu sebagai rasa rindu untuk bersatu. Demikian pula sang istri, sang suami. Kalau kita mulai ditanyai, janganlah, tugas kita bukan tersinggung. Tugas kita adalah selalu menyatukan pernikahan ini. Ketika gadis Sunem ini yang mulai menunjukkan keminderannya sama suaminya Salomo, dia berkata, aku ini kan cuman bunga mawar dari Saron, aku ini kan cuman bunga bakung di lembah-lembah, aku ini kan biasa. Langsung Salomo langsung lompat dari kursinya, langsung memuji istrinya. Lihat ayat yang kedua.
Seperti bunga bakung di antara duri-duri. Wow, luar biasa. Ayat pertama tadi bunga bakung di lembah-lembah. Salomonya menjawab, enggak, kamu memang bunga bakung. Mungkin kamu merasa dirimu biasa. Bagi aku kamu spesial. Bagi aku wanita lain tuh kayak duri-duri. Aku bunga bakung dari lembah. Salomo bilang, tidak, kamu bunga bakung di antara duri-duri. Biasamu aja spesial buat aku. Tahukah kasih itu memberi? Tahukah bahwa tanggung jawab kita bukanlah untuk memuji diri sendiri, tapi untuk memuji pasangan kita. Itu panggilan loh. Ketika kita di depan altar, Tuhan berkata, maukah engkau mengambil wanita itu sebagai istrimu? Atau wanita itu ditanyain, maukah kamu mengambil pria itu sebagai suamimu? Hari itu kita memperoleh panggilan untuk selalu menjaga feelingnya. Hari itu kita memperoleh panggilan untuk selalu menjawab keminderannya. Menjawab, kita langsung diberikan Tuhan tugas untuk bukan cuma menjaga perasaannya, tapi memuji dia. Salomo cepat reaksinya. Dia nggak ngomongnya, kamu aneh-aneh ya, udahlah bu mikir yang aneh-aneh. Jangan diterjemahkan setiap keinginan pasangan kita untuk dipuji sebagai kesombongan. Untung-untung dia minta dipuji oleh Anda. Kalau dia minta dipuji oleh tetangga, nah disitulah masalah Anda mulai. Kita kadang-kadang lupa kita bisa memuji Tuhan di gereja, kita tidak bisa memuji pasangan kita di rumah. Dan itu dosa loh. Dosa bukanlah melanggar perintah Tuhan saja. Dosa menurut Yakobus dikatakan, di dalam perjanjian baru dikatakan, apa yang kau tahu, yang harus kau lakukan, yang baik yang harus kau lakukan, tidak kau lakukan, itulah dosa. Saudara tahu kenapa dosa terjadi di dalam pernikahan Anda? Karena Anda mendosai pernikahan Anda dengan tidak melakukan bagian Anda. Dan lihat, di ayat ini siapa dulu yang jadi pemimpin, pemula, inisiator untuk memuji pasangannya? Pria dulu. Disinilah dosa pria terbesar, jarang memuji istrinya. Istri, tepuk tangan. Saya enggak, ini loh, saya sendiri juga yang dirugikan dengan khotbah saya sendiri loh ya. Yang cowok jangan benci saya loh ya. Ini saya cuma mengingatkan saya sendiri. Sambil mengingatkan saya sendiri, saya ingatkan Anda. Bunga bakung di antara duri-duri kamu, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Berapa banyak pria lebih mementingkan kawan-kawannya? Lu ngomong gitu tentang konco-koncoku, teman-temanku. Kita lebih mengambil sisi teman kita daripada istri kita. Demikian pula istri juga sama. Berapa banyak istri ketika ngerumpi dengan orang perempuan yang lain menceritakan hal-hal yang private kepada teman-temannya karena akrab. Jangan jual suamimu. Jangan telanjangin suamimu di depan wanita lain, tunjukin. Bagi Anda masalah, bagi mereka godaan. Itu bodoh. Iya, suamiku sama aku, hubungan seks kami begini loh. Loh, diceritain. Jangan heran nanti suaminya jatuh sama salah satu temannya. Karena temannya menggoda terus. Jangan, protect your husband. Amsal 31 berkata dengan jelas, istri itu bisa jaga nama suaminya. Penting sekali. Ya. Jangan juga menjatuhkan suaminya di depan orang lain. Iya ini loh, Pak Yusuf. Suami saya ini loh, gak pernah mau ke gereja. Di depannya Pak Yusuf mungkin ngomong begitu. Ya, Pak Yusufnya akan mendoakan, tapi suaminya justru gak mau ke gereja. Lain kali ketemu Pak Yusuf takut. Kan begitu. Jangan. Jadi karena itu mari saudara-saudara kita ambil hari ini Tuhan ingatkan calling kita. Saya kalau saya sekarang berjubah agamawi saja, saya puas dengan Anda bisa dipimpin oleh MC lalu memuji Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan saya sebagai pengajar umat Tuhan untuk mengajarkan gimana menerjemahkan pujian pada Tuhan itu dibawa ke rumah dalam bentuk memuji pasangan kita. Orang yang memuji Tuhan pasti mengenal hati Tuhan dan pasti mengetahui firman-Nya. Saya terjemahkan pujian Anda tadi, bawa ke rumah. Sebab Tuhan tidak hanya bisa dipuji di gereja. Setiap tindakan Anda bisa memuji atau menghujat Dia di rumah. Dimulai di rumah sana, mulai puji pasangan Anda. Istri juga belajar puji. Kalau Anda punya keluhan tertentu,
Jangan di depannya langsung ditodong dengan gitu. Ingatkan dia dulu. Kalau mau ngomong dengan gembala Anda, cukup ngomong, tolong doakan suami saya. Dengan cara bukan untuk mempermalukan, mempojokkan dia, tetapi adalah sebuah permohonan doa. Datanglah ke kami, tolong doakan supaya kami seimbang. Supaya suami saya mau ke gereja, ayo kita doa. Itu jauh lebih tidak memalukan. Karena kalau kita mempermalukan suami kita di depan umum, nanti dia akan cari wanita yang akan mengagungkan dia di depan umum. Saya tidak berkata bahwa mari lakukan ini supaya jangan sampai suaminya sama wanita lain. Pernikahan tidak semurahan itu sehingga kita harus melakukan hukum Taurat, kalau enggak dia lari. Saudara, kalau kita punya laki, itu selalu bakalan lari. Kalau kita tidak tahan-tahan, memang dia tidak punya hati di rumah itu. Jadi dengan apapun yang kau lakukan juga dia. Makanya penting sekali suami maupun istri sama-sama kenal Tuhan. Kita tidak bisa berkata, kalau kamu tidak perlakukan aku baik-baik, aku selingkuh. Memang salah kalau pasangannya dia memperlakukan dia baik-baik, tapi lebih salah dia mengancam seperti itu. Seolah-olah selingkuh tidak tergantung performa istrinya atau suaminya. Nanti kalau tidak puas secara seks, aku cari sama orang lain. Apalagi kalau permintaannya dia tentang seks yang aneh-aneh, yang tidak nyaman buat dirimu. Kalau seperti itu, Anda sama sekali memang tidak pernah punya suami itu di rumah. Cepat lambat dia akan lari. Orang yang seperti ini harus bertobat. Istrinya kalau dibuat begitu, kesian. Itu seperti anjing mengejar ekornya, nggak akan pernah ketemu terus. Pernah lihat anjing mau kejar ekornya putar terus, nggak pernah. Berapa banyak rumah tangga itu seperti putar seperti itu. Amin, saudara-saudara. Mari kita perbaiki kelakuan kita. Saya sering kali kayak begitu, datangin sama suami istri, lalu istrinya baru pertama kali dia datang untuk suaminya ke pertemuan doa itu langsung diberitahu, ini loh Pak Philip, doakan Pak Philip, tumpang tangan Pak Philip biar rebah. Ini loh, dia ini loh selalu nggak pernah mau ke gereja loh. Saya bilang aduh. Suaminya kalau nggak lihat saya bilang shh. Saya mau beritahu jangan begitu. Aduh, Anda lakukan itu langsung dia tutup pintu sama saya. Lalu dia tutup pintu lebih erat sama Anda. Tergantung dia introvert atau ekstrovert. Kalau ekstrovert dia marah-marah di rumah, banting-banting lu ya. Kalau introvert ya udah dia diam-diam, tapi dia mulai mencari jawabannya di hal-hal yang lain. Apalagi kalau dia tidak takut sama Tuhan. Mari saudara, marilah kita kembali kepada hikmat kebijaksanaan. Kebanyakan rumah tangga hancur itu karena miskomunikasi. Miskomunikasi terjadi karena orang tidak mengenal firman Tuhan. Dan kalau Anda mengenal firman Tuhan, firman ini akan memerdekakanmu. Amin saudara. Mari ambil bagian untuk menjaga feeling pasangan kita. Mari ambil bagian untuk mengcover feeling pasangan kita. Anda belajar sesuatu so far? Amin. Ayat 3. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Agak aneh ya, ini agak sedikit tidak zaman sama hari ini. Jangan muji orang, aduh kamu seperti pohon apel. Ini agak aneh nih. Saya pernah sekali iseng-iseng coba gambar penjelasannya Salomo tentang perempuannya. Yang kamu seperti dombanya apa, itu jelek sekali jadinya. Ya, matanya seperti apa, lehernya seperti domba apa, tak gambar nama saya jadi monster. Kalau Anda mau memuji, ini prinsipnya. Yang kreatif cari sendiri dong. Ya, amin. Aduh sayangku, kamu cantik sekali, gigimu kayak kelompen. Aduh, Anda nggak tahu sudah. Keprak. Ya. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Ayat 4, telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Luar biasa. Ayo saudara, cintai pasanganmu. Saya ngomong seperti ini apa relevan enggak untuk yang single? Iya. Saya mau beritahu Anda yang single, carilah patron blueprint manualnya pernikahan yang suatu hari Anda masuki dari firman Tuhan. Jangan jadi teladan-teladan yang salah di sekeliling Anda. Hari-hari ini dunia mengajarkan immoralitas itu artinya kebebasan, bebas. Perselingkuhan itu menarik, komitmen itu hambar, sepoh, ketinggalan zaman. Not true. True joy, sukacita sesungguhnya, kepuasan batin itu ada dalam pernikahan yang komitmen satu orang suami dan satu orang pria, satu orang wanita, suami dan istri. Bahkan seks pun itu baru betul-betul puas yang long term.
itu di dalam pernikahan. Amin, saudara-saudara. Jangan belajar dari hal-hal yang seperti itu. Saya tadi pagi menjelaskan tentang seks itu apa. Dunia hanya menonjolkan seks itu adalah bagian-bagian tubuh tertentu lewat pornografi. Tapi di Kidung Agung ini indah. Kidung Agung juga menyebut dada, menyebut berbagai macam bagian tubuh yang vulgar kelihatannya kalau ada di Alkitab. Tetapi dia menyebutnya dengan tanpa perasaan bersalah seperti Adam dan Hawa waktu masih telanjang, belum berdosa. Bahwa saudara-saudara, seks itu indah, Allah menciptakan dan seks itu penting. Tapi tadi pagi saya jelaskan bahwa seks harus dimulai dari gambar diri yang dari Tuhan, diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Saya jelaskan bahwa seks tidak melulu bicara tentang bagian organ tubuh tertentu. Ya, seks itu dimulai dengan, itu juga full bicara tentang tatapan mata. Salomo memuji mata, memuji pipinya. Apanya yang seksi dengan pipi? Kalau pornografi isinya cuma pipinya ditunjulin, tidak akan laku. Tetapi Salomo bisa memuji pipi pasangannya. Saudara-saudara, jangan menjadi seorang pria yang kemana-mana kalau salaman sama wanita, lihat matanya, halo, lalu lihat dadanya. Wanita juga tidak suka digituin, kecuali wanita jalang, kecuali wanita yang nakal, kecuali wanita yang takut akan Tuhan. Mungkin bisa. Jangan, saudara-saudara, hidup ini pendek, jangan kita itu terjual dengan nafsu. Nafsu memang enak, tetapi ada harga yang dibayar. Ingat loh itu, pasti ada harga yang dibayar. One night stand kata orang, ketemuan sekali, tidak saling kenal, no commitment, low commitment atau no commitment, langsung berhubungan. Kalau kita bisa membesar-besarkan one night stand, kenapa tidak juga besarkan yang namanya one night stand? Mestinya harus ada dreadful morning, pagi yang nek. Itu yang tidak dibesarkan. Pabrik rokok membesarkan yang besar-besar, wah cool, tunjukkan merahmu, ya kan, tunjukkan beranimu, terus di bawahnya merokok menyebabkan kanker kecil gitu. Mestinya dibalik, yang gede itu yang menyebabkan kanker, yang kecilnya itu terus itu cuma ada satu strip merah gitu, tunjukkan merahmu. Yang ditonjolkan sama setan itu reklamenya, one night stand-nya. Tahukah ketika pagi hari sang wanita merasa, lu siapa ya? Dia merasa lebih kotor dan pelan-pelan nuraninya mati, makanya dia biarkan dia seperti wanita yang kesurupan nafsu. Tetapi ada harga yang dibayar. Berapa banyak orang rumah tangganya hancur, berapa banyak anak yang kecewa sama papa mamanya. Hidup nggak melulu tentang itu. Seks cuma berapa menit, tapi harga yang dibayar berapa puluh tahun. Saudara-saudara, mari kita sabar. Dan seks tidak diciptakan untuk kita eksplorasi dengan dosa. Seks diciptakan di antara suami istri untuk satu, untuk bisa, untuk satu tentunya bicara tentang keintiman. Keintiman seks, kalau laki sama perempuan bedanya di sini. Kalau laki itu pokoknya bisa anytime. Kalau perempuan yang normal biasanya harus dimulai dari pagi hari. Halo, diperlakukan dengan baik perasaannya. Makanya hati-hati yang laki dengan mata, yang perempuan hati-hati dengan perasaan dan rayuan gombal di sekeliling kita. Hati-hati ketika suami kita tidak memuji kita, ada orang yang memuji kita. Untung-untungan kalau dia puji kita dengan hati yang kebapaan, kalau dia dengan hati hidung belang. Dan kalau ada kesempatan, saudara-saudara, maka kita harus lebih hati-hati. Seks diciptakan untuk keintiman antara dua orang, laki dan perempuan. Karena itu mari kita belajar untuk saling membahagiakan suami dan istri. Saya jelaskan ini yang single juga relevan, supaya Anda harus tahu, seks di luar nikah itu bukan kehendak Tuhan. Seks di luar nikah itu ada harga yang mahal harus dibayar. Pasti. Yang saya namakan satu aja harga yang dibayar, guilt. Perasaan bersalah tidak akan pernah bisa dihapus dari dirimu. Dan saudara-saudara, karena itu marilah setiap pasangan suami istri belajar untuk bisa membahagiakan satu sama lain, bukan menuntut. Di 1 Korintus pasal 7 ayat 3 dan 4 berkata seperti ini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, dan juga demikian istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya.
dan suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Di dalam hubungan seks suami dan istri, sex is giving. Panjinya itu cinta, bukan nafsu. Sex is giving. Jadi pertama untuk keintiman. Ya. Kedua untuk punya anak. Ketiga, seks dalam pernikahan adalah untuk kenikmatan. Siapa bilang tidak kenikmatan itu salah? Tetapi di dalam hubungan seks suami istri, the rule is clear. Untuk kita bahagia dari dalam, kita perlu nurut sama firman Tuhan, dan firman Tuhan ajarkan untuk kita mendahulukan pasangan kita. Suami dan istri. Suami tidak berhak atas tubuhnya sendiri, tapi milik istrinya. Istri tidak berhak atas tubuhnya sendiri, kecuali tapi suaminya. Berarti suami mau berhubungan seks dengan cara gimana, tidak bisa semena-mena. Jangan lakukan apa yang tidak nyaman buat pasangannya hanya karena Anda mempelajarinya di pornografi dan Anda mau mencoba itu. Film-film sebelum ada DVD, VCD yang begitu banyak, pornografi, bioskop-bioskop yang style contohnya yang ada di dekat sini, yang di Pasar Kembang, di mana dulu kan ada paparan gambar-gambar. Saya selalu hindari daerah situ supaya saya tidak masuk godaan. Saya selalu hindari kalau mau pergi ke barat. Saya biasanya langsung lewat jalan besar, bukan jalan belakang. Sekarang puji Tuhan nggak ada, cuma tulisannya bioskop main seperti biasa. Tapi saya dengar orang-orang di dalamnya ketika nonton itu melakukan. How cheap, betapa murahannya. Saudara, kalau kita mau murahan seperti itu bisa. Badan ini nggak bisa kontrol. Kalau kita izinkan nafsu, kita akan jadi punya nafsu murahan terus. Saudara, sebenarnya tanpa nafsu pun kita bisa nikmati yang namanya gairah seks itu dengan puas di dalam pernikahan. Itu bisa. Tapi belajar, karena kita ini sudah terkontaminasi dengan apa yang kita pelajari masa lalu, apa yang kita tonton, kita mau praktekkan itu. Tetapi lalu kita menikah dengan tujuan supaya kita dapat bonekanya untuk kita praktekkan. Tapi boneka ini punya perasaan. Dan bersama boneka ini Anda mau membangun sesuatu yang punya tujuan. Jadi jangan dilakukan pasangan kita seperti boneka. Karena tubuh kita bukan tubuh kita, tapi menjadi tubuhnya dia. Berarti harus permisi dulu. Yang begini kamu nyaman gak? Kalau enggak, kita akan menjadi orang yang kecewa kalau enggak dikasih cara seks tertentu. Kita akhirnya menjadikan itu alasan untuk selingkuh. Dia lebih hot daripada kamu di atas ranjang. Iya, tapi dia juga nggak mau tahu urusanmu di luar ranjang. Tadi pagi saya jelaskan kenapa istri dan pasangan kita, suami kita tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Orang lain cantik dari jauh bagi kita, tapi sekali kawin sama kita, karena kita memang gini prinsipnya, karena kita dalam bahasa Jepangnya kita menceno. Cepat lambat perempuan yang hot tadi itu kawin sama kita, sebentar lagi jadi tante gemuk. Stres, makan terus. Kenapa? Suamiku kayak gini. Saudara, kadang-kadang kita melihat itu nggak fair kita bandingkan. Karena orang itu nggak punya Anda di hidupnya. Kalau Anda itu punya kita dalam hidupnya, orang itu langsung jadi gemuk nggak karuan. Stres bukan main karena kita. Sex is giving. Ingat itu, sex is giving. Bukan berarti nggak fun. Seks itu juga untuk kenikmatan. Tetapi sebelum itu jangan paksakan. Kalau nggak dapat cara tertentu, so what? So what? Kalau tidak dapat cara tertentu, ya memang pelan-pelan progresif suami istri itu akan mengenal satu sama lain secara seksual. Saudara, seks itu harus dipelajari. Pornografi menjelaskan itu seperti bom. Berapa banyak orang waktu honeymoon tidak bisa sampai berhasil berhubungan seks dan frustrasi. Dan gereja tidak boleh diam soal begini. Saya banyak kepada para gembala-gembala. Saya memberkati pernikahan itu banyak memberkati hanya gembala biasanya. Jadi gembala-gembala Mawar Siaran yang muda-muda menikah itu saya berkati banyak yang saya berkati. Saya waktu pranikah biasanya saya tunggu 1 hari 2 hari sebelum mereka menikah baru ngomong sedikit lebih dalam tentang ini supaya mereka jangan jatuh dalam pencobaan. Saya biasanya beritahu sama mereka nanti malam pertama. Ya mungkin anak muda pasti menggebu-gebu, apalagi kalian dulu pasti punya pengalaman kalau belum pernah ya, kalau sudah pengalaman celaka itu.
Sudah pengalaman saya beritahu berhenti bertindak seperti pengalaman ya, mulai harus dicuci ulang itu orang itu. Tapi kalau dia dulu tidak pernah sampai dosa, pasti banyak orang ini sekarang sudah berlumuran dosa. Tapi saya ajarkan sama dia, kalau kamu belum pernah, kamu menggebu-gebu malam pertama, gak tentu bisa. Gak tentu bisa. Jangan frustasi waktu itu. Ternyata sekalipun mereka sudah belajar, dari mana kau tahu tentang seks? Dari film. Gak tentu bisa melakukannya. Sungguh. Gak tentu. Seks itu akan semakin mahir ketika suami istri dalam pernikahan. Jangan cari kemahirannya dari tempat-tempat lain. Gak tentu. Seks itu untuk di-enjoy dua orang, suami dan istri, pria dan wanita dalam pernikahan. Jadi jangan pernah bermulu-mulu. Dunia itu menipu besar-besaran soal seks ini, terjadi kesesatan luar biasa soal seks di akhir zaman ini. Mari kita pelajari betul-betul. Saya beritahu sama mereka, kamu jangan frustrasi kalau kamu malam pertama tidak bisa. Ya, jangan frustrasi. Sampai banyak anak muda mengira aku pasti bisa. Nah, tentu. Ada yang merasa bisa. Lalu mereka mengalami dini. Ngerti maksud saya? Nggak tentu bisa. Anak-anak muda, saya ngomong begini rasanya semua banyak orang tua yang tegang. Tenanglah saudara. Mereka sudah belajar di luar, diam-diam aja Anda nggak tahu. Tak ajarin di sini. Saya nggak terlalu vulgar di atas mimbar kok. Saya rasa ini perlu. Amin. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu soal itu. Belajar untuk kuasai. Bukan berarti jadi mati. Bukan berarti jadi tidak fun. Tetapi jangan sampai menghanguskan. Saudara tahu? Saudara siapa yang pernah lihat Lord of the Rings? Ya, lakonnya yang pria itu pernah sekali kan mencoba cincinnya, cincin haram itu. Dia bilang, apa salahnya lah ya aku coba ini sedikit ketika dia dalam bahaya, karena cincin itu bisa membuat dia hilang. Tapi efek sampingnya, kalau dia pakai cincin itu, dia akan menjadi orang yang tidak terkontrol. Dia tadinya mau ngontrol cincin itu, tapi sekali dipakai cincin itu mengontrol dia. Demikian juga lust, hawa nafsu. Kita bilang, sedikit aja nggak apa-apa, aku bisa kontrol. Sekali kita pasang, kita jadi orang yang lain, terkontrol. Jangan coba-coba gelut sama setan. Yang pintar akan nurut sama Tuhan. Sebab setan bisa membuat Anda seolah-olah mengontrolnya. Gak apa-apa sedikit, pelan-pelan suatu hari, boom, langsung jatuh. Langsung jatuh. Tiba-tiba rusak rumah tangga Anda. Ingat satu hal, setan menargetkan kerusakan rumah tangga kita. Ingat itu. Setan benci pernikahan. Ingat itu, pernikahan kudus. Mari kita betul-betul mengingat itu. Ayat berikutnya, ayat 5. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Itu ya, ayat yang 6 itu sekali lagi, sex is giving. Betul-betul kita harus belajar untuk melibatkan pasangan kita. Banyak orang hubungan seks dalam pernikahan, tetapi sebenarnya dia solo seks. Orang itu harus diorangkan, jiwa itu harus dijiwakan. Belajar untuk mengenal jiwa pasanganmu. Jangan paksakan kehendak. Kalau hal yang Anda mau lakukan itu tidak salah, tapi kalau hal itu tidak higienis, hal itu adalah hal-hal yang merusak kesehatan, yang jelas-jelas bukan untuk penciptaan Allah untuk hal itu, maka ya jangan lakukan. Tapi kalau di dalam pernikahan itu terjadi kemerdekaan seksual, kekreatifan dalam seksual itu di-welcome oleh Tuhan. Tetapi dalam melaksanakannya Anda berdua, tidak solo. Karena itu belajar, kalau Anda punya cara tidak sesuai sekarang untuk pasanganmu, sekalipun itu tidak salah, berdoa saja. Anda bisa puas kok sekarang tanpa semua permintaan Anda dikabulkan. Anda bisa puas kok. Jangan melirik karena dengan alasan itu Anda bilang, karena aku udah dikasih, aku harus cari tempat lain. Jangan. Ingat, sex is giving, not taking only. Bukan cuma memberi. Kalau taking, Anda nggak kenyang, Anda mau cari tempat lain. Di dalam seks, dalam pernikahan itu bisa puas dengan giving. Karena itu kalau sampai kita itu tidak mendapatkan cara kita, bisa nggak puas? Bisa. Tetap bisa puas. Cuman yang nggak puas itu penasaran kita. Dan ini dijawab dengan firman Allah. Ingat, it's giving. Kalau Anda berdoa, suatu hari mungkin pasangan Anda terbuka. Barang siapa tidak berdoa, dia tidak dapat apa-apa, kata Alkitab. Kau tidak berdoa, kau tidak dapat karena kau tidak berdoa. Dan kalau kau berdoa, tidak jawab karena doamu salah untuk memuaskan hawa nafsumu. Berdoalah supaya Tuhan memberimu hikmat.
Ini masalah seperti ini, awal mulanya kita semua kira hanyalah masalah pengantin muda. Enggak, saudara. Banyak orang yang sudah menikah lama masih punya masalah demikian. Saya lagi fitness suatu hari di sebuah hotel. Menjelang Army of God Asia for Jesus di airport kemarin itu, kan kedatangan orang-orang banyak yang badannya gede-gede, termasuk Vanessa Wu. Saya sebagai pendetanya nggak mau kalah. Saya fitness, latihan 2, tapi besar cuma 1 bulan. Lagi itu kembali lagi. Hai, besar latihan. Lalu ada banyak tua-tua. Capan ada 60 dan 50. Betul-betul kata dunia, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Selama fitness itu, dia bawa buku, majalah, sampai saya nggak enak, saya akhirnya keluar dulu fitness itu. Saya sama teman saya nggak sendirian. Dan ini hotel bukan hotel sembarangan, saya memang pilih hotel bintang 5 waktu saya fitness, supaya saya tidak ketemu dengan orang-orang yang cuma untuk yang orang-orang yang cari-cari gitu ya. Dan saya memang cari yang tempatnya yang banyak ternyata nggak aman juga. Sebab yang mereka bawa buku-buku kayak Playboy, saya masih ingat. Bukan buku-buku apa itu yang Indonesia punya atau apa. Di sebelah saya, waduh, saya sambil bench press, waduh. Lalu habis itu dia buat gerakan-gerakan sambil ketawa-ketawa sama temannya. Dia latihan bagaimana caranya kayak tindakan hubungan seks. Dia membuat latihan-latihan tertentu sambil tertawa-tertawa. Dia bilang ini biar kuat nanti. Saya yakin itu bukan istrinya yang dia bilang, dia yang maksudkan. Saya lihat, oh enggak tentu ya. Tua enggak tentu aman. Yang muda, tepuk tangan. Saudara-saudara, adalah saya ngomong gini ini penuh resiko loh, saudara. Mau hibur saya sedikit gitu loh. Saya ngomong gini tuh ya malu-malu ya gini. Saya sebenarnya nggak kelihatan muka ini, pipi saya gak kemerah-merah. Tapi saya rela mengorbankan dirilah untuk bisa ngajarin. Siapa tahu khotbah saya ini bisa menyelamatkan beberapa pernikahan, masih oke lah. Jadi saya harap ini bisa menolong Anda. Ya, amin saudara. Ayat 6 tadi itu, Anda harus libatkan pasangan Anda. Jangan ngotot gitu loh. Seks itu tidak dibuat buat jadi bahan perdebatan. Tuhan itu hancur hatinya kalau gara-gara seks dalam pernikahan orang itu mendapatkan hak untuk selingkuh. Tuhan berkata, kamu miss the point. Ayat yang ke-7, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginannya. Ini luar biasa. Ayat 7 ini zaman dulu dia sumpahi berdasarkan dengan kijang. Aneh ya. Sekarang Anda, I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there for better or worse till death do us part. I love you with every beat of my heart, I swear. Ini juga kusumpahi kamu. Yang dulu demi kijang, sekarang demi moon and the star. Terang bulan dan martabak. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu baru indah kalau pada waktunya. Timing itu penting. Dunia enggak mengajarkan seks itu now. Kalau enggak dikasih sekarang, ambil aja now tempat lain. Kalau sudah menikah, kalau yang belum menikah, sekarang ngapain tunggu? Semuanya itu indah. Tuhan itu kalau memberi berkat itu harus ada timingnya. Bukan Tuhan punya timing suruh sesuaikan kita yang harus sesuaikan dengan Tuhan. Semua itu ada timingnya. Saya janjikan, bukan saya, Tuhan janjikan, orang yang seks di luar nikah pasti pahit hidupnya. Tak janjiin. Tuhan tidak bisa dibuat timingnya bolak-balik. Pasti orang yang mengambil seks di luar pernikahannya sekarang pasti akan membayar setiap sen sakitnya, setiap sel sakitnya, semua akan Anda bayar sampai tuntas. God is just. Allah itu adil. Saya takut kalau kita nggak berdosa itu bukan karena kita nggak mau. Paling tidak motivasi kita terendah itu takutlah sama Tuhan. Kusumpahi kamu. Tuhan berkata, aku sumpah kamu pasti sengsara. Kalau Tuhan sudah sumpah, mati kita. Kalau yang nyanyi I swear, besoknya bilang ya wes nggak jadi. Kalau Tuhan bilang I swear, nggak bisa nggak jadi. I swear your life. Hari ini juga I swear your life. Jemaat Mawar Sharon, jangan macam-macam. Jemaat Mawar Sharon,
setialah kepada pasanganmu. Kita semua, ayo kita saling mendoakan. Tidak ada di antara kita yang kebal. Semua itu ada timingnya. Timingnya. Baru ada berkat Tuhan. Di luar timing itu, tidak ada berkat Tuhan. Di pintu mempelai perempuan. Lihat ya. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Coba yang istri ngomong sama suaminya, kamu kayak kijang. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Yang suami ngomong sama istrinya, manisku, jelitaku. Ayo loh, ayo. Jelita loh ya, bukan cuwita. Cuwita itu nenek sihirnya Bobo. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan buah bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Tuhan menghendaki seks bukan cuma di dalam bedroom. Tuhan menghendaki seks itu harus timingnya tepat. Di dalam kehidupan orang single, di dalam kehidupan orang-orang menikah, seks juga harus timingnya tepat. Dalam hal apa yang belum Anda rasakan sudah memuaskan Anda. Tuhan lagi ajarkan kita bahwa keintiman itu lebih besar dari sekedar berhubungan seks. Tuhan bawa sepasang jelita, sepasang kekasih ini keluar untuk melihat ladang, bunga, musim memangkas, bunyi tekukur dan sebagainya. Keintiman itu tidak cuma in the bedroom. Keintiman itu harus dijaga bahkan outside of the bedroom. Tuhan menginginkan segala sesuatu berkat di dalam pernikahan, bukan menjadi kutuk, bukan menjadi keluhan. Setiap berkat dalam pernikahan itu Tuhan goalnya cuma satu, pernikahan yang bahagia. Tuhan ingin mengajak kedua orang itu bisa jalan-jalan di musim dingin, di ladang, di musim memangkas, musim panas. Tuhan ingin membawa mereka bahagia sampai di luar. Karena itu orang Kristen, janganlah kita itu melulu berpikir soal seks. Saudara-saudara sayang, hidup ini lebih besar daripada seks yang cuma dilakukan berapa menit sekali. Tidak, hidup kita ini diciptakan 24 jam. Andai kata seks itu segitu pentingnya, dan Anda tidak mendengarnya dari orang yang frustrasi tentang seks. Tidak, saya puas secara seks, saya beritahu. Hubungan kami sehat soal itu. Dan hidup tidak mati. Kalau Anda mendengarnya dari orang yang bingung tentang seksnya, jangan dengarkan, itu kepahitan. Dan kalau Anda mendengarkan suatu penguasaan diri dari orang-orang yang puas dan sehat kehidupan seksnya, dengarkan, itu pengajaran. Ya, saya selalu percaya kehidupan seks suami istri adalah senjata rohani terbesar dalam kehidupan setiap pengusaha, setiap pendeta, setiap orang-orang yang di dalam dunia ini bekerja. Kehidupan seks suami istri adalah yang paling menjaga kita semuanya masing-masing di tempat kerja kita. Saudara-saudara, saya beritahu kepada Anda bahwa kalau andai kata Tuhan betul-betul menganggap seks itu segalanya, maka satu hari diciptakan 24 menit untuk seks saja. Tapi survei membuktikan, khususnya orang laki, orang laki setiap berapa detik mikir tentang seks. Survei membuktikan, melulu pikirannya soal seks. Karena itu saudara-saudara, Tuhan membawa mereka keluar. Salomo dan gadis Sunem diberitahu, aku punya rencana yang lebih besar daripada sekedar seks. Jauhkan dirimu dari pornografi. Jauhkan anak-anak Anda dari pornografi, sebab pengajarannya menyesatkan bahwa itulah segalanya. Hari ini ada sekian juta site pornografi, dan pornografi lebih besar, bisnis lebih besar daripada Las Vegas, Macau, semua digabung jadi satu, nggak ada apa-apanya dibanding bisnis pornografi. Pertukaran uang dan peredaran uang setiap hari di dalam web pornografi hari ini lebih gede dari semua kasino dan semua banking. Saya sarankan kalau Anda punya anak, jangan taruh komputer di dalam kamar mereka.
Itu sama dengan kasih tukang-tukang siapa di luar sana masukin di kamar anak perempuan atau anak cowok Anda. Anda tidak tahu yang mana yang akan memperkosa anak Anda. Pornografi itu memperkosa pikiran orang secara luas yang untuk tujuan Tuhan. Jangan taruh di kamar, keluarin nanti pulang mau geger-geger enggak apa-apa. Mau geger Anda menang kok, dia enggak bisa apa-apa, dia butuh uang Anda. Jangan taruh TV sebisa mungkin di kamarnya. Taruh aja di ruang tamu. Atau di kamar Anda internetnya atau gimana. Bisa di luar ya bisa saya tahu, tetapi paling tidak di rumah Anda aman. Kalau Anda di dalam kamar, kalau mereka mau itu suruh saudaranya barengin, kalau Anda pas ada Anda di sana enggak apa-apa, hari-hari ini tidak bisa terlalu hati-hati. Jangan sampai jatuh. Kalau kita yang sudah pernah jatuh dalam pornografi, steer clear. Ingatkan diri sendiri dari khotbah ini. Sex is not everything. Sex is not everything. It is enjoyable. Seks itu luar biasa, tapi it's not everything. Hidupku berarti. Kenapa orang jatuh dalam dosa seks? Loneliness, kesepian. Karena dia tidak punya maksud tujuan hidup yang jelas. Makanya banyak anak muda jatuh dalam dosa seks karena loneliness. Jadi mana lebih mengerikan? Banyak orang jatuh ke narkoba karena apa? Loneliness. Problema narkoba selain pergaulan itu loneliness. Jadi mana lebih mengerikan? Kecanduan narkoba atau kata lonelinessnya? Orang lebih takut lonelinessnya, rela berani mencoba narkoba untuk menghilangkan rasa kesepiannya. Karena itu isilah hidupmu dengan perkara-perkara rohani. Maka sekarang mengerti kenapa banyak masalah di luar masyarakat itu bukan masalah kecanduan, bukan masalah politik ekonomi, masalah rohani. Orang itu hidupnya kosong, empty, tanpa Tuhan. Kita yang punya Tuhan, jangan kita buang Tuhan. Kita yang punya Tuhan, mari kita isi. Jangan cuma puas jadi jemaat biasa. Isi dengan janji-janji Tuhan setiap hari. Isi dengan misi-misi Tuhan. Jangan sampai. Dan saudara, saya mau beritahu satu hal. Ini mungkin bisa didebat, tapi saya yakin ini. Problema narkoba dengan pornografi, mana lebih mengerikan? Bagi saya beritahu, pornografi lebih mencandu dari narkoba. Benar. Narkoba paling di luar begitu ya. Tetapi kalau pornografi itu sudah menjadi teologi gambar diri, itu bahaya luar biasa. Itu luar biasa. Saudara-saudara, jauhkan dirimu. Ayo, saya mau dorong jemaat Malaysia fight pornografi, melawannya di rumah Anda dan dimulai dari hidup kita masing-masing. Amin, saudara-saudara. Dan saya yakin kok di sini ada tidak sedikit juga bapak-bapak maupun ibu-ibu yang terlibat di dalam pornografi. Saya tidak ngomong untuk mempermalukan Anda. Siapa bilang ini adalah masalahnya orang muda? Enggak. Kita lihat lanjut ayatnya, lalu kita selesai. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ayat 15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara-saudara, tangkaplah rubah-rubah kecil. Saya minta sejak hari ini, kita sama-sama berdoa minta hikmat Tuhan. Sulit sekali untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan lewat satu kali khotbah. Jadi saya dorong Anda untuk suami istri dalam membesarkan anak. Kita semua perlu hikmat Tuhan. Pulang ke rumah, lihat rubah-rubah kecil. Rubah kecil itu seperti apa? Saya kasih contoh tadi. Pindahkan komputer dari kamar anak Anda, itu rubah kecil. Cepat get to the problem pada waktu masih kecil. Demikian juga suami dan istri. Saudara lihat setiap permasalahan setelah waktu berjalan sekian lama, hubungan kalau mulai menjauh, mulai lakukan sesuatu. Saudara-saudara, kalau kita nggak mau jatuh atau kita mau bangkit dari kejatuhan, bukan perkara-perkara besar yang harus kita perhatikan saja, tapi perkara-perkara kecil. Kebanyakan di antara kita pasangan-pasangan sudah menjauh. Suami sudah tidak pernah puji istrinya, istri sudah tidak pernah puji suaminya. Cara mereka ngomong sudah seperti kawan biasa. Sudah tidak ada I love you, sudah tidak ada thank you, sudah tidak ada semuanya seperti itu, dan tidak ada I'm sorry, sudah nggak ada. Dan ketika mulai jauh, tembok-tembok pemisah dalam komunikasi mulai muncul. Rubah-rubah yang kecil itu yang merusak kebun anggur. Gagal panen bukan karena terjadi badai, taufan. Gagal panen di sini karena rubah-rubah kecil makani buah-buah itu sampai gagal panen. Saudara-saudara, ada banyak sekali keluarga di sini. Semua hal-hal yang besar yang menyakitkan itu terjadi karena perkara-perkara kecil yang tidak mau diubah. Tangkaplah rubah-rubah itu. Tangkaplah. Belajar untuk mulai dengan perkara sederhana. Jangan remehkan kata I love you satu sama lain. Jangan remehkan perkara-perkara sederhana. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembusan, bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Amin, saudara. Saudara-saudara, saya mau mengundang sekarang suami istri untuk bangkit berdiri.
suami dan istri. Ya, suami dan istri bangkit berdiri. Praise the Lord. Yang belum suami istri jangan ngaku-ngaku. Ayo kita mulai dengan suruh nangkep rubah kecil, disuruh jadi rusa. Saudara-saudara, gini ya, saya punya anak. Anak saya, apalagi kalau laki, kalau saya tanya dia, kamu mau jadi apa kalau animal? Dia bilang, singa. Mau jadi bear. Suatu hari dia ngomong satu yang buat saya kaget, mau jadi hippo. Lola, kamu gemuk nanti. Nggak ada orang yang tanya, kamu mau jadi apa kalau animal? Rusa. Nggak ada. Rusa itu nggak gagah. Ada rumah tangga yang sudah diambang kehancuran. Kuncinya bukan Anda solve itu dengan strong. Diam. Mulai perkara satu-satu. Perkara kecil. Rusa itu kelebihannya cuma satu. Kakinya sangat expert, ahli. Di atas bukit-bukit pun dia itu expert. Tuhan mau kita expert in the good things, ahli dalam hal-hal yang baik. Tuhan mau hari-hari ini, kenapa saya ajarkan soal keluarga hari ini? Sebab ke depan Tuhan mau memakai keluarga Anda, katakan amin. Ya, mari kita harus expert. Kita harus tangkapi rubah-rubah kecil. Persoalan itu pumpung kecil harus segera ditangkap sebelum dia jadi besar. Dan kita sendiri kalau mau memperbaiki sesuatu, mulai dengan perkara kecil. Atau kalau kita mau menghalangi sesuatu yang buruk terjadi, mulai dari perkara kecil. Karena itu, suami istri berhadapan-hadapan. Saya akan sebentar lagi sulap Anda menjadi rusa. Saling berhadapan. Iya, saling berhadapan. Puji Tuhan, ya. Iya, haleluya. Haleluya. Sudah berhadapan semua? Begini. Tetap berhadapan ya. Pada waktu saya menikah, hari pernikahan 11 tahun yang lalu, MC-nya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena dia nggak biasa, ketika saya baru ngomong sesuatu sama istri saya dihentikan. Karena itu hari ini kalau saya pimpin pernikahan, saya mau mereka romantis, seromantis mungkin. Karena itu harinya mereka, bukan harinya saya. Saya kepingin sekali suatu hari, entah di mana, aneh sekarang, suatu hari mungkin, entah di mana, saya mau pegang istri saya mau bukan mengulangi janji nikahnya, apakah kau mengambil dia sebagai suami, sebagai istri dalam suka duka segalanya, saya bersedia gampang. Tapi ada satu waktu di mana saya mau ngomong gitu loh sama istri saya, thank you sebelum masuk ke pernikahan. Tidak semua kita punya kesempatan itu, termasuk saya. Hari ini saya buka kesempatan itu lagi. Untuk Anda ngomong sesuatu sama pasangan Anda. Puji dia, Bu ngomong, kol kasih tutup enggak tadi? Waduh, wis lah, sing lain gitu loh. Jangan jadi kecoa, jadi rusa. Jadi rusa itu yang, saya beritahu saudara, Anda dalam pernikahan harus jadi playboy yang baik. Anda harus bisa expert, taklukkan hati pasanganmu. Sebaliknya juga sama. Jangan sudah hilang sungkannya karena sudah menikah lama. Ini Salomo sama gadis Sunam sudah menikah lama jadi sungkan. Tangkaplah rubah-rubah kecil. Ayo, Hani sayangku, ayo kita tangkap rubah kecil. Ayo kita kembali seperti rusa, yuk melompat-lompat lagi. Aku mau ngerasa ini loh, lompat-lompat di sini lagi. Aku enggak mau kalau nanti ketemu temanmu, aku baru ngerasa lompat, temu perempuan lain, aku baru lompat. Aku mau kita lompat di sini. Ya kan? Ayo kita melompat-lompat. Amin. Sekarang begini caranya, kita kayak pemberkatan nikah nih sekarang ya. Pemberkatan nikah ulang. Habis ini catatan sipil, catat toh dewek. Saya akan tanya, Anda tinggal jawab saya bersedia. Lalu habis itu saya minta Anda untuk, saya kasih waktu kesempatan untuk mengucapkan pujian satu sama lain. Aku yang lalu aku enggak untuk didengarkan, enggak ada mikrofon, tenang aja. Aku dulu itu juga enggak sempet loh, seperti Pak Philip tadi bilang, aku enggak sempet ngomong. Aku ini loh, sebenarnya aku mau ngomong selama 15 tahun kita ini sudah menikah, ini aku mau ngomong ini loh. Aku dulu tuh jatuh cinta sama kamu atau kamu pakai kuncilan gitu loh. Ya, lucu. Dia nani lucu, kamu itu lucu gitu. I still love you. Luar biasa. Itu sama dengan pujian. Amin. Dan Anda berhasil datang ke gereja hari ini, berhasil pulangnya berhasil. Ya, amin. Sekarang jawab saya, suami-suami, wanita noni-noni yang di depanmu itu, apakah engkau pernah menyesal mengambil dia sebagai istrimu? Jangan dijawab. Tapi apakah Anda kalau dikasih kesempatan jadi bayi lagi, besar, Anda masih mau memilih dia karena dialah cinta sejatimu? Dia yang paling mengerti seluk-belukmu.
Sekalipun tidak selalu semuanya itu mulus, tetapi Anda hari ini mau proposal pernikahan lagi itu 1000 tahun ke depan. Maukah engkau menjadi istriku? Demikian kira-kira. Apakah engkau mau dan bersedia untuk berkata sama dia, sayangku, jelitaku, ya cuitaku dulu tapi sekarang jelitaku. Apakah engkau mau tetap jadi istriku 1000 tahun ke depan kalau Tuhan kehendaki kita hidup selama itu? Apa katamu suami? Kalau Anda berkata saya bersedia, katakan saya bersedia. Kalau Anda berkata tidak bersedia, tak baptis nanti. Apa jawabmu suami? Saya bersedia. Kau ngomong sama saya tidak nandingkan saya, ngomong sama pasangannya depannya loh. Saya tidak mau nggak kawin sama Anda. Hai istri. Ya, pria yang di depan tadi itu yang kaku-kaku. Tapi Anda harus tahu hatinya, di dalam hatinya hanya Anda yang dicintai. Sekalipun kadang-kadang dia tergoda dengan pandangan sana sini, tapi sebenarnya di hati ya, lihat nggak percaya. Setiap kali dia lihat gitu dia merasa bersalah. Kenapa? Bukan cuma Tuhan, karena Anda membuatnya bersalah. Karena di hatinya dia tahu dia sangat cinta padamu. Ampuni dia kalau memang dia ada salah, saling mengampuni. Kalau pernah selingkuh, pernah rusak segalanya, mulai hari ini jangan selingkuh lagi satu sama lain, siapapun, laki atau perempuan. Kalau justru kalau pernah salahin di masa lalu, sekarang harus tambah cinta, itu aja. Dan Tuhan pasti memberi kemampuan dengan waktu nanti itu bisa mengampuni dia total. Apakah engkau masih mau kalau Anda diberi kesempatan lagi untuk hidup? Apakah Anda tetap akan menikah dengan dia? Apakah Anda mau menikah dengan orang itu? Kalau Anda kata kita bisa hidup 1000 tahun sekarang, Anda tetap mau menjadi istrinya dia, bahwa satu-satunya yang memikat hatimu adalah pria kaku di depanmu itu. Dan apakah Anda mau? Apakah Anda bersedia? Apa jawabmu? Hah? Saya bersedia. Nanti orang sebelahnya ngomong, saya bersedia. Ayo dong, yang keras dong. 1, 2, 3. Ya, saya bersedia. Oke, sekarang nyanyikan lagu yang romantis. Saya tunggu. Kalau perlu sampai kebaktian nanti, ucapkan giliran dari yang laki dulu, ngomong sesuatu, puji dia, ngomong dari hati kayak tadi gitu, ngomong dari hati. Saya tunggu. Lalu setelah selesai, saya akan kasih apa-apa yang perempuan. Yang laki dulu. Sekarang, yang lainnya diam. Ayo ngomong. Kalau nggak mau tak suruh orang sebelahnya yang ngomong. Ayo dong. Ya, oke. Ketarapannya tidak biasa memuji istrinya. Oke, istri sekarang giliran kasih contoh gimana caranya. 1, 2, 3 ngomong sama suaminya. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, sebelum selesai, jangan duduk dulu. Tetap berhadapan-hadapan. Sekarang dengan kuasa yang Tuhan berikan, Anda tetap menjadi suami istri 1000 tahun ke depan. Suami, Anda boleh cium istrinya. Cium sekarang. Jangan di pipi. Kalau cium pipi itu menikah dengan adiknya. Cium di bibir sekarang. 1, 2, 3. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua kita bangkit berdiri. Semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Thank you Tuhan. Haleluya. Nyanyikan satu lagu pujian, kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Anda diberkati Tuhan hari ini? Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, memateraikan firman Tuhan ini dengan satu pujian. Praise the Lord, praise the Lord. Beri tepuk tangan terus bagi Tuhan. Semuanya tepuk tangan dong, come on. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, biar terselami ajar dan besar perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari semua umat Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan dahsyat perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji